Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Apakah ada kesempatan kedua setelah kematian menurut 1 Petrus 3 ayat 19? Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Ini merupakan salah satu teks yang sukar dipahami dalam Alkitab dan menimbulkan banyak kontroversi, sehingga ada banyak interpretasi yang berbeda dalam upaya orang-orang percaya sepanjang zaman untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan Petrus dalam bagian ini. 1 Petrus 3 ayat 19 jelas tidak dapat dicomot lepas dari konteksnya untuk mengajarkan adanya kesempatan kedua setelah kematian. Bagian full dalam perikop ini adalah 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, berada di tengah-tengah seperti sandwich antara 1 Petrus 3 ayat 17 dan 1 Petrus 4 ayat 1. Dalam konteks alur pemikiran Petrus yang sedang berbicara kepada jemaat agar mereka siap sedia menghadapi penderitaan. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat, malahan justru karena mereka sebagai orang Kristen, mereka akan menghadapi penderitaan. Maka kita perlu melakukan interpretasi ayat 18 sampai 22 dalam alur konteksnya. Ingatlah, Kristus juga telah menderita, mati dan dibangkitkan, supaya Ia membawa kita kepada Allah di ayat yang ke-18. Pertama, Petrus mengingatkan jemaat bahwa jikalau mereka menderita sekalipun karena berbuat baik, janganlah berkecil hati dan kecewa, karena Kristus juga telah menderita. Jemaat yang menderita karena Kristus sesungguhnya sedang mengikuti jejaknya. Kita dapat bandingkan dalam Lukas 9 ayat 23, Yohanes 15 ayat 20 sampai 21, Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Dalam satu ayat ini, yaitu ayat 18, terkandung doktrin keselamatan yang mendalam dan padat. Penderitaan Kristus adalah penderitaan untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Substitutionary suffering and death. Satu kali untuk selamanya. Sufficient atonement and finished. Dengan satu tujuan ultimat, yaitu agar Ia membawa kita kembali kepada Allah. Dan bagaimanakah Kristus dapat membawa kita kepada Allah jikalau Ia tidak hidup kembali setelah mati? Maka Petrus menambahkan bahwa Ia telah menang dan bangkit dalam kuasa Roh mengalahkan maut. Dosa-dosa kita telah diselesaikan Kristus oleh kematian dan kebangkitannya, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dari Allah, bahkan penderitaan dan kematian sekalipun. Oleh Kristus, kita telah terjamin akan dibawanya kembali kepada Allah dengan selamat. Di tengah penderitaan, iblis sering berusaha mencobai dengan mempengaruhi pemikiran kita bahwa Allah tidak lagi peduli, bahkan Ia telah meninggalkan kita. Maka, apa yang dituliskan Petrus ini menjadi sangat penting untuk mengingatkan dan menguatkan orang percaya saat itu. Juga kita hari ini, di tengah penderitaan yang dialami. Ingatlah, Nuh dan generasi Nuh. Apakah Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh? Ayat 19-20. Ayat 19 dan 20 adalah ayat yang menimbulkan banyak kontroversi.
Ada yang menafsirkan bahwa Kristus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil pada masa di antara kematian dan kebangkitannya. Ada lagi yang menafsirkan Kristus melakukannya setelah ia bangkit, bukan memberitakan Injil, melainkan memproklamasikan dirinya sebagai Mesias dan kemenangannya atas maut kepada roh-roh penghuni alam maut. Ada juga yang mengartikannya roh-roh yang dimaksud adalah iblis dan setan-setan yang berada dalam penjara alam roh. Persoalannya, mengapa Petrus merujuk secara spesifik, tanda kutip, hanya pada roh-roh di zaman Nuh, bukan kepada roh-roh di segala zaman? Dan bagaimanakah penafsiran seperti ini relevan untuk menguatkan jemaat di tengah penderitaan yang mereka alami? Perhatikan, mulai di ayat yang ke-18, bagian akhir, kalimat dibangkitkan menurut roh bisa diterjemahkan dibangkitkan dalam kuasa roh atau dibangkitkan oleh roh. Masuk ke ayat 19. Dan di dalam roh itu, oleh roh itu, ia pergi atau berkhotbah, memberitakan. Tidak ada muatan Injil secara jelas di sini dalam teks Yunani. Namun, LAI menerjemahkannya kata memberitakan dengan menambahkan kata Injil. Jadi, Yesus oleh Roh Kudus berkhotbah kepada siapa? Kepada roh-roh yang berada dalam penjara. Siapakah roh-roh ini? Mereka adalah orang-orang. Tidak ada kata roh-roh sebenarnya dalam ayat 20 seperti terjemahan LAI, yang dahulu tidak taat pada zaman Nuh. Bagaimana Yesus bisa berkhotbah kepada mereka? Menurut 1 Petrus 1 ayat 10-11, Roh Kristus telah ada di dalam diri para nabi perjanjian lama yang bernubuat tentang Kristus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Roh Kristus juga ada pada Nuh dan berkhotbah melalui mulut Nuh, memberitakan kebenaran tentang penghakiman dan hukuman Allah yang akan datang atas dunia pada zaman itu. Orang-orang pada masa itu tidak mengindahkan Nuh. Mereka tidak percaya dan tidak taat, dan karena itu mereka telah mati oleh air bah. Dan sekarang mereka berada dalam penjara alam maut, menantikan saat penghakiman akhir dinyatakan. Jadi, apa yang terjadi pada zaman Nuh dimaksudkan Petrus sebagai contoh peringatan dan perbandingan dengan situasi yang sedang dialami oleh jemaat. Sama halnya dengan generasi Nuh. Banyak orang pada masa surat Petrus ditulis tidak mempedulikan kebenaran, bahkan mengolok-olok kebenaran dan iman, memusuhi, bahkan menganiaya orang percaya. Apa relevansinya hal ini dengan maksud Petrus untuk menguatkan jemaat di tengah penderitaan mereka? Melalui hal ini, Petrus mau memberitahu bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu, menguasai segala tempat dan zaman. Maka lebih baik taat padanya, sekalipun harus menderita sementara dalam dunia, daripada tidak taat dan dilemparkan ke dalam penjara, serta akan dihakimi Allah. Sebagaimana halnya yang terjadi pada generasi Nuh. Seperti Nuh serta keluarganya, mereka ditolak dan diolok-olok oleh orang-orang pada zamannya. Namun mereka tetap taat dan setia, sehingga Allah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, sekalipun jemaat menderita sebagai minoritas, asalkan mereka tetap bertahan dan setia pada Kristus, Allah pun akan menyelamatkan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.